Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratno Wijikusuma, mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan terkait proses rekrutmen dan seleksi pegawai di dalam suatu perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar rekrutmen itu sendiri. Pegawai atau tenaga kerja, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki organisasi dan lingkungan untuk menggerakkan atau mengelola sumber daya lainnya sehingga harus benar-benar dapat digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan real organisasi. Dengan kata lain, pegawai atau tenaga kerja menjadi sumber daya penting dalam organisasi publik. Pegawai atau tenaga kerja kompeten dan memenuhi standar kualifikasi akan diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif dan dilakukan secara serius dan terprogram dengan baik. Supaya dapat melakukan proses rekrutmen, harus tersedia informasi akurat dan berkelanjutan mengenai jumlah dan kualifikasi individu yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas dan fungsi dalam organisasi, guna menyediakan pegawai atau tenaga kerja yang sesuai kebutuhan, agar pihak manajemen dapat memilih pegawai atau tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah metode rekrutmen pegawai. Metode rekrutmen adalah suatu cara yang diterapkan perusahaan di mana telah dipilih manakala yang paling tepat untuk diterapkan. Setiap perusahaan memiliki dan menerapkan metode yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Metode rekrutmen akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Istilah dalam rekrutmen antara lain adalah job analysis, job description, job spesifikasi, job evaluasi, dan job klasifikasi. Oleh karena itu, proses rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh diabaikan supaya tidak terjadi ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan dan apa yang didapat. Selanjutnya adalah strategi dan sumber rekrutmen pegawai. Mencari dan menarik calon sebuah dalam proses rekrutmen dimulai dengan pencarian calon dan berakhir sampai lamaran mereka diterima. Tahapan berikutnya setelah persiapan untuk melakukan rekrutmen seleksi dikerjakan adalah mencari calon sebanyak jumlah yang diperlukan. Contoh mencari dari dalam. Yang pertama, meminta bantuan pegawai atau tenaga kerja lama. Yang kedua adalah mencari dari arsip pelamar. Yang ketiga, mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah mencari dari luar. Contohnya adalah mencari iklan lowongan, menyusun iklan lowongan, pilihan media, iklan terbuka atau tersamar, memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat, memanfaatkan jasa pencari atau penyalur kerja, menggunakan jasa konsultan atau headhunter, rekrutmen melalui organisasi profesi. Contohnya, kita mencari marketing yang profesional, bisa dicari Indonesian Marketing Association, atau kita mencari calon akuntan Indonesia, bisa dicari di Ikatan Akuntansi Indonesia. Proses rekrutmen pegawai pertama adalah pengisian formulir. Pada tahap pengisian formulir, calon pegawai atau tenaga kerja yang disediakan oleh berbagai sumber pegawai atau tenaga kerja diminta oleh perusahaan. Contohnya, mengisi keterangan pengenal. Yang kedua, keterangan perorangan. Yang ketiga, keterangan fisik. Yang keempat, keterangan akademik, pengalaman kerja, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah tes psikologis. Pada tahap ini
adalah proses penyeleksi pegawai atau tenaga kerja dengan seleksi psikologis. Hal yang ini menjadi utama disebabkan oleh hal-hal seperti kenyataan menunjukkan bahwa seleksi psikologis itu adalah alat teknis tinggi yang hanya ternilai pada mereka yang terlatih atau ahli. Yang ketiga adalah wawancara. Tahap selanjutnya, calon pegawai atau tenaga kerja diwawancara, yaitu diadakan wawancara antara seorang pewawancara yang terlatih dengan calon tenaga kerja. Pada titik ini, biasanya pewawancara melakukan tahapan pertanyaan, seperti mengarahkan pembicaraan mengenai pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab utama, kondisi pekerjaan, tipe orang yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah referensi. Tahap terakhir adalah meminta referensi dari calon pegawai atau tenaga kerja yang bertujuan agar calon pegawai atau tenaga kerja menunjukkan beberapa orang, baik pegawai atau tenaga kerja, perusahaan atau orang-orang di luar perusahaan yang dapat memberikan keterangan tentang diri calon pegawai. Selanjutnya adalah tes kesehatan. Pada tes ini dilakukan untuk mengetahui jumlah fisik, maksudnya mengetahui kondisi fisik pada calon pegawai atau tenaga kerja baru yang akan bekerja di perusahaan tersebut dan dilakukan oleh dokter perusahaan atau rumah sakit. Yang selanjutnya adalah masa percobaan. Tahapan ini dilakukan setelah tes kesehatan. Namun sebelum menjalani masa percobaan terlebih dahulu, dilakukan penandatanganan surat penetapan pekerja masa percobaan. Masa percobaan ini dilaksanakan selama 3 bulan. Gunanya adalah untuk melihat lebih jauh kinerja, motivasi, dan kompetensi serta kualitas sesungguhnya dari pelamar atau calon pegawai. Hambatan-hambatan yang dalam rekrutmen dan seleksi, yang pertama adalah tolak ukur, yaitu kesulitan menentukan standar yang akan digunakan. Yang selanjutnya adalah penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif. Yang ketiga adalah pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik saja, tapi yang negatifnya disembunyikan. Ya, berikut yang bisa saya sampaikan dalam video penjelasan dari rekrutmen dan seleksi pegawai. Jika ada kekurangan, bisa memberikan komentar agar video-video selanjutnya bisa menjadi lebih baik di kemudian hari. Terima kasih.